Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya berharap semoga semua jemaat dan yang sedang menonton video ini berada dalam keadaan yang sangat gembira. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, setiap pagi kita dihidangkan, kita pasti bangun daripada tidur dan dihidangkan dengan berbagai pilihan. Pilihan yang pertama, adakah kita mau terus tidur ataupun terus bangun? Pilihan yang seterusnya, mau buat apa hari ini ya? Mau makan apa? Mau pakai apa? Banyak sekali pilihan setiap hari yang dihidangkan kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pilihan kita itu akan menentukan hari kita hari ini. Saudara, pagi ini saya bangun-bangun pagi saja dihidangkan dengan satu email yang kurang selesa dan membuatkan saya banyak berpikir. Akhirnya hati mulai rasa resah, rasa takut, dan banyak lagi. Tetapi saya bersyukur karena akhirnya saya mengingat kepada satu cerita lama yang sangat-sangat menguatkan dan memberikan motivasi. Apakah pilihan kita? Adakah kita mau untuk memuji Tuhan? Adakah kita mau untuk bersyukur kepada Tuhan? Ataupun kita membiarkan diri kita terus hanyut di dalam keresahan, ketakutan, kekecewaan, dan sebagainya? Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ada cerita di dalam Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Ayub. Ketika Ayub hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Beliau seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi atas permintaan daripada iblis, maka Ayub dicoba imannya. Banyak sekali testing, bolehlah dikata testing kepada Ayub yang dibuat oleh Tuhan. Testingnya kalau saya memang tidak dapat tertanggungkan lagi, tetapi Ayub tetap dapat bertahan. Satu persatu yang ada padanya diambil diambil oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, ternyata sebenarnya Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, ternyata Ayub benar-benar kecewa. Sehingga keluar daripada mulutnya di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, Ayub berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Ini menunjukkan Ayub betul-betul kecewa. Sungguh-sungguh kecewa. Sehingga dia kata, bagus lagi aku tidak lahir. Bagus lagi aku mati. Sebab sangat-sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Pada bab-bab yang seterusnya, Ayub mulai berbicara, berbual-bual dengan teman-temannya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Banyak sekali kata-kata daripada sahabat-sahabatnya ini memang coba, ada yang memujuk dan ada juga yang coba untuk membawa Ayub jauh lebih dalam ke dalam kekecewaannya, yaitu mereka mahu nampaknya supaya Ayub coba untuk mempersoalkan Tuhan. Saudara, di dalam Ayub yang ke-6, Ayub berkata, dia sangat kecewa dengan teman-temannya. Dia berkata, kiranya termakbullah permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenaan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ayub menyangkal semua dakwaan daripada sahabat-sahabat, kawan-kawannya yang coba untuk mempertahankan Ayub. Kononnya Ayub ini ikut apa yang Tuhan suruh buat dan sebagainya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub tidak pernah sekalipun untuk coba mempersoalkan Tuhan. Malahan dia coba untuk menunjukkan apa yang salah padanya. Tetapi ada juga sebenarnya
bibit-bibit di dalam hati Ayub, dia kecewa kepada Tuhan. Puji Tuhan karena pada akhir cerita yang ada di dalam Alkitab melalui Ayub, cerita tentang Ayub ini, dia pada pasal yang ke-40, Ayub mulai merendahkan diri di hadapan Allah. Ayub mulai menyadari bahwa satu persatu kata-katanya yang sebelumnya itu adalah salah. Karena itu pada Ayub pasal yang ke-42, di akhir cerita, akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Ayub mencabut semula perkataannya, dia bertobat dan dia menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Haleluya. Kemudian di dalam pasal 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, akhirnya kebenaran menang. Akhirnya kebenaran itu akan terungkai juga. Dan Ayub diberkati semula lebih banyak daripada sebelumnya karena kebenaran imannya. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini kita mau memilih apa? Adakah kita mau memilih supaya terus bertahan di dalam pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan, ataupun kita memilih untuk menjadi orang yang suka untuk cepat sangat kecewa, cepat sangat untuk mempersoalkan kenapa ini Tuhan. Tetapi adakah kita coba untuk menjadi seperti Ayub, yang coba untuk mengoreksi dirinya dan coba untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dialah yang bersalah dan Tuhan tidak ada salah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sanggupkah kita pada hari ini untuk terus bersyukur, mempertahankan ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan pada ketika kita sedang melalui satu tempo masa yang menyedihkan, sukar bagi kita, dan pencobaan, testing bagi iman kita. Saya memilih untuk terus bertahan di dalam iman dan pujian syukur saya kepada Tuhan. Saya memilih untuk terus menenangkan jiwa hati saya. Saya memilih untuk terus bertenang. "Hai jiwaku, mengapa engkau resah? Tak payah resah. Tuhan ada rencana yang tidak pernah gagal," kata Ayub. Saya percaya semua manusia pun sama. Segala sesuatu yang coba untuk diambil oleh Tuhan itu sebenarnya itu satu disiplin bagi kita. Supaya pertama kita lebih hati-hati. Yang kedua, supaya kita belajar daripada pengalaman yang baik. Dan selepas itu kita jangan buat lagi lah. Yang ketiga pastinya supaya kita berandalkan 100% kepada Tuhan. Bahwa apa saja yang ada pada kita ini bukanlah milik kita, tetapi itulah milik daulat 100% daripada Tuhan. Nikmati pada waktu engkau masih mampu untuk menikmati. Tetapi ketika kita menikmati semuanya yang sudah diberikan oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih berkuasa dan milik Tuhanlah semua itu. Karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, seperti firman Tuhan yang lain dikatakan, "Aku datang ke dunia dengan telanjang, aku pun balik juga kepada Tuhan pencipta kita dengan telanjang." Maksudnya apa? Semuanya itu bukan milik kita. Semuanya itu hanya karena kasih karunia, anugerah, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya mau terus bertahan seperti Ayub. Karena saya percaya apabila semuanya sudah lulus, Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada yang pernah difikirkan oleh kita. Dasarnya di sana ialah iman kita. Percayakah kita dengan rencana Tuhan? Ataupun kita mulai ragu-ragu bahwa kita memilih keputusan yang salah ketika kita memilih untuk menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Ayub merupakan satu simbol kepada kesetiaan. Ayub merupakan satu simbol kepada satu perjuangan untuk menegakkan kebenaran rencana Tuhan. Dan Ayub juga merupakan satu simbol yang betul-betul sabar. Betul. Bayangkanlah dia kehilangan semua keluarganya, hartanya, malahan dirinya pun hampir mati. Karena penyakit kulit yang sangat teruk, terpaksa duduk di atas abu karena terlalu teruk. Terlalu teruk. Mati saja tidak. Tetapi Tuhan mengangkat semul Ayub, memulihkan kehidupan Ayub. Saya percaya sekiranya ada jemaat, ada penonton kepada video renungan ini yang sedang dalam fasa didisiplinkan oleh Allah, dalam fasa yang sekarang ini mungkin seperti Ayub, teruslah bertahan. Rencana Allah tidak pernah gagal. Tetapi kebenaran pasti menang pada akhirnya. Akhirnya, sahabat-sahabat Ayub hanya bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Ayub. Sehingga Tuhan berfirman, persembahkan korban itu berikan kepada Ayub, dan mintalah Ayub supaya berdoa bagi pihak kamu. Karena doa Ayub sahaja yang didengar oleh Tuhan, supaya sahabat-sahabatnya itu jangan teraniaya. Haleluya. Itulah kuasa kemenangan melalui kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya Gembala Rikson Matangan, pilihlah positif hari ini. Pilihlah hati yang gembira, pilihlah pikiran yang gembira, pilihlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat, satu-satunya pembuat keputusan dalam hidup kita. Karena pasti kita akan menang dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran Yesus Kristus, keselamatan abadi yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, membuatkan kita menang selalu. Haleluya. Saya Gembala Rikson Matangan mendoakan semua jemaat dalam keadaan yang shalom, dan saya berdoa semoga Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian daripada saya Gembala Rikson Matangan yang seterusnya. Dengan itu, dengan kata shalom dalam nama Yesus, kita jumpa lagi. Bye-bye.